Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, sahabat satwa. Selamat sore semuanya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Oke, yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari sahabat satwa. Oke teman-teman, pada video kali ini sahabat satwa akan mereview ular-ular yang kemarin hasil rescuean dari tetangga ya teman-teman. Dan sahabat satwa akan membersihkan kandang ular-ular tersebut ya teman-teman, agar ular-ular tersebut itu tetap selalu sehat ya teman-teman. Yuk ikutin terus sahabat satwa. Oke teman-teman, yang pertama kita lihat dulu ya, ini ular-ularnya. Oke teman-teman, inilah yang pertama ular-ularnya ya teman-teman. Di sini ada ular bungarus candidus atau yang sering juga disebut dengan ular waling ya teman-teman. Ular ini sangat-sangat berbisa tinggi. Ini hasil rescuean dari ada laporan dari anak kecil setelah merescue ular Python reticulatus ya teman-teman, yang ukurannya 2 meter. Terus yang kedua ada Coelognathus polapolainatus atau yang sering juga disebut dengan ular sowokobe ya teman-teman. Ular ini tidak berbisa. Ular ini sangat aman tapi masih anakan. Ini hasil rescuean dari rumah tetangga, yaitu pegawai Pemdes desa ya teman-teman, dari rumah pegawai Pemdes desa. Dan ini ada Lycodon cappucinus atau yang sering juga disebut dengan ular cicak ya teman-teman, masih anakan tuh. Ini jenis ular ini tidak berbisa ya teman-teman, jadi aman bagi manusia. Ini yang kemarin dijemput dari rumah warga ya teman-teman, yang ditangkap sama bapak-bapak tukang rongsok katanya. Yang ini ular Boiga dendrophylla ya teman-teman, atau yang sering juga disebut dengan ular cincin mas. Ular ini berbisa menengah, dan ini hasil tangkapan dari Kang Imam yang di video kemarin ya teman-teman. Nah di sini ada ular reticulatus python ya teman-teman, atau yang sering juga disebut dengan sanca kembang. Ular ini merupakan jenis ular yang tidak berbisa ya teman-teman. Walau tidak berbisa, ular ini sangat lumayan ya gigitannya ya teman-teman, jadi hati-hati. Ular ini hasil evakuasi bapak-bapak pegawai jalan Bina Marga ya teman-teman. Dan ini ada satu tambahan, kemarin masuk ular petias koros atau yang sering juga disebut dengan ular koros ya teman-teman. Ular ini tidak berbisa. Ada warga yang mengantar ke sini, katanya di jalan nemu ular ini dan langsung diantar ke sini. Ukurannya lumayan ya teman-teman tuh, lumayan sangat besar lah. Tuh kandangnya sudah tidak beraturan ya teman-teman, tuh sudah apa namanya sudah kotor. Nanti kita akan bersihkan tuh, demi kesehatan ular-ular tersebut.
Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, dan di sini ada tambahan ya teman-teman, hasil kemarin rescue dari warga, seekor ular Cilindropis rufus atau yang sering juga disebut dengan ular pipa ya teman-teman. Ular ini tidak berbisa, tuh tidak berbisa, aman ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Oke teman-teman, di sini ada ular Reticulus python ya teman-teman, yang kemarin menggegerkan warga ya teman-teman, yang hasil rescuean dari gorong-gorong empang rumah warga. Panjangnya kurang lebih 2 meter ya teman-teman. Nah ini teman-teman ularnya teman-teman, kurang lebih panjangnya 2 meter ya teman-teman. Tuh, hasil rescue dari gorong-gorong kolam empang warga. Lumayan ini teman-teman, kalau sampai melilit dan menggigit kita ya teman-teman, lumayan tuh. Ini ukuran kucing sudah masuk ya teman-teman, kucing dewasa tuh. Next kita bersihkan ya teman-teman, karena sudah kotor tuh. Dan ini ada koleksi saya teman-teman, kura-kura beranjir, tapi sayangnya kolamnya bocor, jadi kalau diairin tuh ya nggak ada gitu, bocor. Belum sempat saya tambal ya teman-teman. Next lah kita akan tambal ya teman-teman, biar ada pemandangan dalam kolam. Oke teman-teman, cuacanya malah hujan ya teman-teman, tuh malah hujan, jadi biar adem lah, gak apa-apa. Oke teman-teman, sebelum dibersihkan kita keluarkan dulu ya teman-teman, dan wadah sementara kita masukkan wadah dulu ya si ularnya teman-teman. Tuh teman-teman, sangat besar sekali ya, ini Petiascoros sangat besar sekali. Benang tuh sangat besar sekali tuh. Kemarin warga ada yang nganterin ke sini teman-teman. Kita masukin dulu, dikarenakan kandangnya mau dibersihkan ya teman-teman. Yuk masuk. Rasa king koros ya teman-teman. Lumayan, lumayan jumbo. Yuk masuk yuk.
susah teman-teman, susah mau masuk ke sini ya teman-teman. Tuh masuk tuh masuk ya teman-teman. Tuh kita masukkan dulu ke dalam ini sementara ya teman-teman. Oh, wadah nak. Kita taruh di sini dulu ya untuk sebentar ya teman-teman. Ada satu lagi si reticulatus piton ya teman-teman. Kita lagi nunggu wadahnya. Setelah ini kita akan memandikannya ya teman-teman. Kajen. Oke, kita lanjut untuk pewadahan si reticulatus piton ya teman-teman. Langsung masukkan di sini dulu. Reticulatus pitonnya teman-teman, hasil evakuasi bapak-bapak pegawai jalan. Terus untuk sementara kita masukkan dulu ya teman-teman, dan kita mandikan. Wow, gigit teman-teman. Kita bawa dulu ya teman-teman keluar untuk dimandikan. Kita kumpulkan dulu. Untuk si ular cincin emas yang ini kita masukkan dulu sama si saja ke sini, atau si reticulatus pitonnya teman-teman. Kita masukkan dulu ke dalam kantong sini.
sehat dan nyaman ya di tempatnya ya teman-teman. Nah, kita masukkan dulu ke kantong sini. Oke teman-teman, sebelum kita bersihkan kandangnya, kita mandikan ular-ularnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini mandikan dulu. Tuh sudah pada kotor nih teman-teman, sudah pada pup tuh. Ini juga sama. Kita bersihkan. Kalau yang di dalam botol bekas ini kita cuma perlu ini dulu ya, masukkan airnya sambil direndam dulu, gak apa-apa nggak dikeluarin juga ya teman-teman si ularnya. Nah cuma kita perlu dicampur air saja ya teman-teman, langsung kita bersihkan langsung di dalam botolnya ya. Ini ular tidak berbisa ya teman-teman, ular sawo kopi saya lakukan terus pola-pola ini terus diaman. Wih, ternyata shading ya teman-teman, tuh ganti kulit ya teman-teman tuh. Kita masukkan lalu kita rendam dulu ya teman-teman, biar si ularnya minum, biar si ularnya berendam dan untuk minum terlebih dahulu ya teman-teman. Biar berendam, kita taruh di sini aja dulu untuk sementara ya. Kita taruh di sini. Lanjut ke proses yang kedua ya teman-teman. Ini Bungarus candidus, kita bersihkan botol bekasnya ya teman-teman, kita bersihkan. Tapi yang ini saya tidak berani membukanya ya teman, karena ini ular yang sangat berbisa tinggi ya teman-teman. Jadi cukup dimasukin air. Masukin air seperti ini teman-teman. Sama direndam dulu ya teman-teman. Ya, ditaruh Oke teman-teman, sekarang bagian pembersihan dan pemandian si ular yang pet lab, si ular Reticulatus python ya teman-teman, yang ukurannya 2 meter ya teman-teman. Ikutin terus tuh teman-teman, ularnya tuh sangat besar sekali ya teman-teman. Tuh sudah kotor wadahnya tuh, tempatnya sudah kotor. Demi kesehatan si ular-ular tersebut kita akan membersihkannya ya teman-teman.
teman-teman tuh. Biar dia minum. Banyak semut ya teman-teman tuh, karena disimpan di luar di sana tuh, jadi suka banyak semut. Teman-teman, kita rendam dulu ularnya di dalam air sini ya, biar dia minum. Untuk minum, untuk berendam di sini terlebih dahulu, lalu kita langsung bersihkan dulu tempatnya ya teman-teman. Yuk ikuti terus. Oke teman-teman, inilah kondisi kandang ular yang sudah dibersihkan ya teman-teman. Supaya ini di sini tuh ada setelah kondisi setelah dibersihkan ya teman-teman, pada bersih itu semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan semoga terhibur, dan tunggu video-video selanjutnya. Saya sahabat Sadu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.